warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang Allah muliakan insyaallah. Setelah kita menyelesaikan tentang akikah, maka malam ini kita sambung bab yang baru, yaitu tentang az-zabaih, yaitu tentang hukum dan tata cara menyembelih. Ini pelajaran menyembelih ini penting agar kita tahu cara menghalalkan makanan yang berupa hewan yang baru halal apabila disembelih. Nanti akan kita belajar tentang syarat-syaratnya, kemudian ada penyembelih yang tak boleh dimakan sembelihannya. Baik, kita mulai dulu dengan apa itu az-zabhu. Jadi menyembelih dalam bahasa Arab disebut az-zabhu. Zabhun itu dari sisi bahasa artinya al-qat'u, yaitu memotong. Sedangkan yang dimaksud di dalam syariat, yang dimaksud adalah menyembelih hewan yang halal dimakan dengan disembelih dengan cara memotong jalur nafas dan jalur makanan. Itu disebut dengan sembelih. Jadi sembelih itu adalah menyembelih hewan yang baru halal untuk dimakan dengan disembelih dengan cara memotong halqum, jalur nafas, dan wal mari, jalur makanan. Dan tempat menyembelih itu di leher. Jadi tidak disebut dengan menyembelih kecuali dilakukan di leher. Kalau pada unta itu pada pangkal leher, disebut dengan nahrun. Hukumnya wajib. Jadi kalau tidak disembelih, maka hewan-hewan tersebut tidak bisa untuk dikonsumsi. Jadi hukum menyembelih itu wajib pada hewan-hewan tertentu yang wajib disembelih, baru dihalalkan. Dan itu tidak pada semua hewan, tidak pada semua hewan. Dia hanya berlaku pada hewan-hewan tertentu, terutama hewan darat. Sedangkan hewan laut yang berupa ikan dan sejenisnya itu tidak ada syariat untuk menyembelih. Jadi tidak perlu menyembelih ikan, udang atau apapun, itu tidak perlu sembelih. Kita tangkap, langsung dia mati, ya, halal bagi kita untuk memakannya. Tapi hewan darat itu wajib disembelih
terutama hewan yang halal dimakan dengan cara disembelih. Contohnya ayam, bebek, burung, sapi, kambing, atau apapun, rusa, kijang yang halal dimakan. Kalau hewannya haram dimakan, maka walaupun disembelih tetap haram. Kalau burung gagak, kemudian keledai, jinak, kemudian binatang yang bertaring, burung yang berkuku tajam mencari makan dengan kukunya, seperti elang, rajawali, itu walaupun disembelih tetap haram, karena dia pada dasarnya adalah binatang yang haram dimakan. Masuk burung hudhud. Baik. Kemudian apa hikmahnya sehingga kita disuruh untuk menyembelih? Kenapa kita tidak langsung makan saja? Atau kenapa kita tidak boleh mematikannya dengan cara yang lain? Contoh, kalau ayam kita pukul saja, misalnya kita pukul kepalanya lalu dia mati, tapi tidak boleh dimakan. Kita melempar bebek dengan batu bata, bebeknya mati, sebelum disembelih sudah mati, maka ini menyebabkan haram karena tidak disembelih. Begitu juga sapi. Kalau ada sapi yang ditabrak mati dengan kecelakaan itu, tidak sempat disembelih, tetap hukumnya haram. Tentu ini menimbulkan tanda tanya, kenapa harus disembelih? Kenapa tidak boleh dengan cara lain? Kadang-kadang kan ada hewan yang dimatikan dengan mesin penyembelihan hewan. Itu kadang-kadang bukan disembelih, tapi dipukul dulu kepalanya. Kepala sapi dipukul sampai pingsan, lalu kemudian langsung ditusuk atau diapakan, lalu mati. Maka bagi kita orang Islam tetap haram. Nah, jadi ada hikmah kenapa disuruh sembelih. Yang pertama hikmahnya adalah mura'atu sihatil insan wa daf'ud darar 'anil jism. Allah menyuruh untuk menyembelih untuk menjaga kesehatan hambanya, dengan cara menjauhkan bahaya pada tubuh manusia. Salah satu caranya adalah dengan memisahkan darah dengan daging. Jadi hikmah disuruh sembelih, kata para ulama, Allah tidak ingin hambanya manusia ini mendapatkan mudarat dari hewan yang dimakannya, dan salah satu caranya adalah memisahkan darah dengan daging. Dan darah itu keluar dengan sempurna apabila dipotong di bahagian halqum dan mari. Kenapa disuruh pisahkan darah? Karena di dalam darah itu banyak bakteri, mikroba, atau apapun yang apabila tidak dikeluarkan lebih dahulu, maka dia akan menjadi penyakit bagi manusia. Oleh karena itulah Allah mengharamkan darah itu dikonsumsi. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hikmah pertama, yaitu Allah menjaga kita. Dan darah yang boleh dikonsumsi hanya dua, itu sudah kita pelajari, yaitu al-kabid wa tihal. Darah yang boleh dikonsumsi hanya dua, yaitu limpa dan hati. Jadi dalam tubuh hewan itu ada limpa, ada hati.
Dia bentuknya hitam dan itu bukti terbuat dari darah. Cuma darahnya sudah mengeras menjadi daging, sudah seperti menjadi daging. Hanya 2 darah itu yang dibolehkan untuk dikonsumsi. Selain daripada hati dan limpa, semua darah haram, najis dan haram. Nah, ini hikmah pertama kenapa disuruh sembelih. Hikmah yang kedua yaitu menunjukkan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi umat Muhammad ini terkenal dengan ketaatannya. Kita ini umat yang paling disayang oleh Allah. Dan Nabi mengatakan, ummati ummatan marhumah, umatku adalah umat yang disayang-sayang oleh Allah. Makanya umat Muhammad diperbanyak mendapatkan ujian di dunia agar mereka tak lagi mendapatkannya di akhirat. Begitu bunyi hadis itu. Ya. Umat Muhammad ini jarang melawan Allah. Ya. Walaupun ada, tapi tidak seperti umat terdahulu yang kalau mereka melawan Allah, melawan beramai-ramai secara massal. Orang-orang Bani Israel hanya dengan kepergian Musa selama 40 hari untuk mengambil wahyu di Bukit Tur Sina. 40 hari Nabi Musa pergi, turun, mereka sudah menyembah anak sapi. Baru 40 hari ditinggalkan oleh Nabi mereka, yang sebelum itu mereka sudah lihat bagaimana mukjizat Nabi Musa membelah laut, lalu mengeluarkan 12 mata air dengan ketukan tongkatnya, tapi itu tidak menyadarkan mereka. Jadi umat-umat terdahulu itu suka ingkar kepada Allah, tapi umat Muhammad ada yang ingkar tapi tidak massal, tidak beramai-ramai ingkar. Seperti kita tetap solat, taat. Di luar sana di kedai kopi ada yang tidak solat. Jadi ya terima resiko masing-masing. Tapi yang menyeluruh seluruh umat Muhammad melawan Allah. Makanya ketika Allah menyuruh menyembelih, kita ini disuruh taat karena suka-suka Allah. Kalau Allah seandainya tidak membebankan untuk menyembelih, tapi disuruh matikan dengan cara yang lain, tetap kita harus taat. Misal contohnya wahyunya mengatakan kalau mau memakan ayam disuruh campak di dinding, misalnya suruh pukulkan ke dinding, ya sudah, berarti taat saja, pukulkan ke dinding. Tapi kan tidak begitu, disuruh sama Allah, disuruh sembelih yang paling bagus, yang paling baik, baik bagi kita, baik bagi hewan itu. Ya, kalau sempat disuruh pukul ke dinding, bagaimana tersiksanya hewan? Berkali-kali kita pukulkan kepalanya ke dinding. Makanya Islam ini agama rahmat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, taat ini nanti akan berbuah kepada ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka surgalah milik kita. Makanya kita ni menyembelih itu karena taat. Ya. Sebenarnya mudah bagi Allah, tidak perlu sembelih pun langsung makan pun mudah. Cuma Allah ingin mengetahui kita ni kalau disuruh sesuatu taat. Gitu. Baik, itu hikmah tentang kenapa disuruh menyembelih. Berikutnya, penyembelih atau orang yang menyembelih itu ada 3 kategori. Ya. Penyembelih itu ada 3 kategori. Yang pertama, penyembelih yang diharamkan untuk memakan sembelihannya. Jadi penyembelih itu ada tiga kategori, Bapak Ibu. Dari model penyembelih itu nanti berhubungan dengan halal haramnya hewan tersebut. Yang pertama yaitu penyembelih yang haram dimakan sembelihannya. Yang kedua, penyembelih yang halal dimakan sembelihannya. Dan yang ketiga, penyembelih yang masih diperselisihkan tentang boleh atau tak boleh makan hasil sembelihannya. Jadi ada 3 kategori penyembelih yang berhubungan dengan halal haramnya sembelihan.
Kita lihat satu persatu. Kategori pertama yaitu penyembelih yang haram dimakan sembelihannya. Siapa dia? Huwal kafir min ghairi ahli kitab, ya, yaitu kalau penyembelih itu adalah orang kafir selain ahlul kitab. Ya, jadi catatannya penyembelih itu orang kafir, yang orang kafir itu adalah selain daripada ahlul kitab. Siapa yang disebut ahlul kitab? Ahlul kitab yaitu orang-orang yang masih berpegang pada ajaran yang murni dari Taurat dan Injil. Itu disebut dengan ahlul kitab. Kenapa di sini disyaratkan yang tidak boleh kita makan, yaitu apabila disembelih oleh orang kafir yang bukan ahlul kitab. Itu menunjukkan bahwa sembelihan ahlul kitab itu dibolehkan untuk dimakan. Nah, ini nanti ahlul kitab ini masuk kategori ketiga, diperselisihkan oleh ulama antara boleh dan tidaknya. Tetapi pada dasarnya, kalau mereka betul-betul berpegang pada ajaran asli Taurat dan Injil, maka sembelihan mereka masih boleh kita makan. Jangankan sembelihannya, perempuan-perempuan ahlul kitab pun masih boleh dinikahi. Itu dasar hukumnya. Nah, jadi yang dimaksud di sini yang haram kita makan adalah orang kafir yang bukan ahlul kitab. Berarti bukan kafir yang tidak berpegang pada ajaran Taurat dan Injil. Semuanya haram. Apakah mereka menyembelih sesuai syariat kita atau tidak, hasil sembelihannya haram kita makan. Nah, di sini macam-macam. Contohnya kal musyrikin, seperti orang-orang musyrik, awil wasani, atau penyembah berhala, ya, wal mulhid, atau orang-orang ateis, ya, sembelihan orang-orang ateis atau komunis, wal murtad, dan juga termasuk haram dimakan sembelihannya orang murtad, ya, sembelihannya orang murtad. Kenapa orang murtad diharamkan? Karena pada dasarnya dia kafir dan dia termasuk tidak beragama. Karena dia kalau beragama, nah mungkin dia memindah-mindahkan agama, maka dianggap seperti tidak beragama. Masuk Islam sekali, masuk Kristen, balik lagi ke Islam, masuk lagi ini. Nah, ini menunjukkan orang murtad itu seperti tidak ada agama. Dia suka-suka dia. Oleh kerana itu semua mereka sembelihannya haram untuk kita makan. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan, ya, wa ma zubiha 'alan nusuk. Semua hewan yang disembelih untuk berhala haram dimakan. Lalu dalam surat yang lain, dalam Al-Maidah ayat 3, Allah mengatakan wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Semua hewan yang disembelih dengan menyebut nama-nama Tuhan selain Allah. Ini disembelih dengan nama-nama Tuhan selain Allah, ya. Itu semuanya haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, yang menjadi catatan penting, haram hukumnya kita mengkonsumsi daging-daging impor dari negeri-negeri kafir. Ya, jadi di sini dipertegas wa tuhramu, diharamkan al-luhum al-mustawridah minal bilad al-wasaniyah. Haram hukumnya mengkonsumsi daging atau binatang-binatang yang harus disembelih dari negeri-negeri kafir, baik negeri penyembah berhala kaliaban seperti Jepang. Nah, ini salah satu contoh. Jepang itu kan rata-rata beragama Buddha,
Sedangkan agama Shinto, penyembah matahari itu sedikit, tak banyak. Itu agama budaya. Tapi orang Jepang tu banyak Buddha dan sebahagiannya ateis, tidak beragama. Ini kafir tulen, bukan ahlul kitab. Jadi agama itu ada agama langit, ada agama bumi. Jadi ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi yang kitabnya turun dari langit itu 3, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sebenarnya Yahudi dan Nasrani ini Islam, cuma disebut Yahudi bukan karena nama agamanya, tapi karena pengikutnya. Yahuda itu salah satu daripada anaknya Yakub alaihissalam, maka diambil Yahudi, pengikutnya Yahuda. Sedangkan Israel itu nama lain daripada Yakub alaihissalam, maka disebut Bani Israel, yaitu turunannya Yakub alaihissalam. Jadi diambil nama Yahuda ini bukan nama agama, agamanya tetap Islam. Dari awal diturunkan Nabi, agama itu satu. Nasrani juga begitu. Nasrani itu bukan nama agama, tapi nama pengikut. Nazran itu, kalau kita baca sejarah mereka, Nazran itu tempat lahirnya Isa. Kalau sisi mereka tempat lahirnya Yesus. Lalu lama-lama menjadi Nasran, pengikut-pengikut Isa, yang kemudian dijuluki Nasrani. Islam tetap memakai nama dasar agama. Jadi agama langit itu 3. Selain daripada 3 ini, semua agama bumi, agama buatan. Buddha, Hindu, Konghucu, Tao, macam-macam tu Pak, itu semuanya agama buatan, agama karang-mengarang. Dan semua mereka tidak disebut ahlul kitab. Makanya haram total memakan daging dari sembelihan mereka. Hati-hati dengan daging-daging impor. Juga kalau daging itu berasal dari asyuyu'iyah, dari negeri-negeri komunis seperti Rusia, Wasin, Rusia, Cina. Rusia, Cina itu kan komunis. Cina di negeri aslinya RRC itu mayoritasnya komunis. Artinya ada yang beragama Nasrani, Buddha, tapi mayoritasnya komunis, tidak beragama. Di daerah selatan baru ada Muslim, dan itu didominasi oleh Cina Uighur. Itu yang ada Islam. Selain itu Cina itu tidak ada agama. Maka memakan hasil sembelihan Cina, walaupun mereka menyembelih sesuai dengan syariat kita, tetap haram, karena itu kafir yang bukan ahlul kitab. Bagaimana dengan Cina di Lok Semawi? Cina Lok Semawi itu rata-rata beragama Buddha, Kristen sedikit, rata-rata Buddha. Kita sering makan kadang-kadang di warung-warung Cina, makan mie tiao, makan bakpao, makan di kota Intan, ya. Apakah itu haram? Nah, kalau mereka yang menyembelih haram, misal ayam, tapi yang disembelih oleh si Alimin, itu yang po kota Intan, Alimin juga. Nah, misal disembelih langsung sama Cina-Cina itu haram. Agama mereka Buddha. Jadi Buddha itu bukan agama langit, itu agama karangan. Tapi kalau mereka membeli ayamnya di pasar impres, yang menyembelihnya orang Islam, nah itu halal. Cuma hati-hati, jangan sampai mereka memasaknya bercampur dengan daging atau minyak babi. Nah, jadi negeri-negeri kafir ini, semua agama-agama selain ahlul kitab itu, walaupun betul cara menyembelih, tak haram. Disebutkan satu lagi di sini seperti Al-Hindi, seperti orang-orang Hindu. Ya. Ini kita pergi ke India. Di India itu makanan itu
diproduksi oleh orang-orang Hindu. Dan kalau di daerah-daerah tertentu mereka tidak menyembelih sapi tapi menyembelih ayam, karena sapi Tuhan mereka. Nah, ayam itu dijadikan hidangan dengan nasi basmati, beras basmati, biryani itu. Apakah haram? Apakah halal kita makan? Hukumnya haram, karena mereka beragama Hindu, bukan agama langit dan bukan ahlul kitab. Maka Bapak Ibu kemanapun pergi, itu hati-hati kalau berada di negeri-negeri yang agamanya bukan ahlul kitab. Bapak ke Bangkok, jangan asal ada orang jualan di samping jalan, beli langsung makan, padahal dagingnya itu mereka yang sembelih. Nah, itu haram. Nah, ini kelompok pertama yang haram kita makan sembelihannya, yaitu orang kafir yang bukan ahlul kitab. Berikutnya, kategori kedua, penyembelih yang halal dimakan sembelihannya. Siapa mereka? Yaitu al-muslim al-baligh al-aqil al-zakar alladhi la yudhi'u as-salah. Halal memakan sembelihan orang Islam apabila penyembelihnya orang Islam, baligh, berakal, laki-laki, dan tidak meninggalkan salat. Yang menariknya di sini, Pak, ternyata di sisi para jumhur ulama itu makruh hukumnya memakan sembelihan orang Islam yang tidak salat. Jadi di sini ditulis alladzi la yudhi'u as-salah. Jangan makan atau makruh memakan sembelihan orang Islam yang meninggalkan salat. Sama seperti orang yang tidak salat lalu menikahkan anaknya, maka pernikahan itu batal. Kenapa sampai urusan salat? Karena orang yang meninggalkan salat oleh sebahagian ulama dihukumi kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka as-salah muta'ammidan." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad jahara kifaran. Maka dia telah mengumumkan kekafirannya. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah memamerkan kekafirannya. Maka resiko orang tak salat itu berat sekali. Cuma sayangnya kita berada di zaman orang-orang yang beramai-ramai meninggalkan salat. Dalam surat Al-Maryam ayat 59 Allah mengatakan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Nanti suatu zaman, kata Allah, akan datang suatu masa orang beramai-ramai meninggalkan salat. Adha'u as-salat, bukan hanya meninggalkan salat, wattaba'u syahwat, bahkan mereka memperturutkan syahwat. Jadi sudah hendak salat sambil main judi online, duduk di kedai kopi hendak salat, main judi. Apa kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya, maka semua mereka dicampakkan ke dalam lubang neraka. Itu menunjukkan apa? Orang tak salat ini memang ahli neraka. Dan ini zamannya apa? Orang meninggalkan salat. Punya reman urun kok reman urun. Tapi hanya semayang. Begitulah fitnah paling besar di akhir zaman. Dan ternyata dalam urusan penyembelihan, masalah salat pun digantungkan. Jadi kalau orang Islam yang menyembelih, baligh, berakal, laki-laki, dan ada salatnya, masalah dia bolong-bolong salatnya, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau tidak salat sama sekali, jangan suruh dia menyembelih hewan kita. Makruh hukumnya memakan hewan disembelih oleh orang tidak salat. Hanya Bapak kalau waktu Idul Adha itu cari penyembelih yang salat. Ada raya kurbannya, yang payah minta orang yang mayang.
karena dia berefek kepada hasil sembelihan. Kalau lembu memang dah tahu, yang menyembelih dia memang sama-sama lembu. Dia kata lembu sama-sama binatang tu, ya. Jadi ini halal walaupun dia tidak membaca apapun, selama akidahnya Muslim sah. Bapak pesan ayam di mana? Di pasar impres. Coba bapak lihat, kadang-kadang waktu dia menyembelih itu dia tidak baca apa-apa, tidak baca bismillah, tidak baca salawat, tidak ada apa-apa. Sahkah sembelihannya? Jawabannya sah selama dia masih Islam. Cuma kalau dia tidak salat, berlaku hukum makruh. Lebih baik dia pesan lebih haji, dia pesan bawa lain, nanti dicabut berkah, dicabut keberkahan pada ayam kita. Apalagi yang punya usaha ayam, itu lihat di tempat yang barakah. Masalah membaca bismillah segala macam dalam mazhab Syafi'i itu bukan rukun, itu bacaan sunnah. Jadi walaupun dia tidak baca apa-apa, selama dia Islam maka sah. Oleh kerana itu kita kalau berpergian kemanapun, kalau berada di negeri-negeri Islam, itu aman kita makan. Mau masuk ke restoran manapun, di Pakistan, Bangladesh, kalau di Thailand, Thailand Selatan, Patani, Yala, itu aman kita makan. Tapi kalau di Bangkok itu tidak aman, Pak. Tidak aman itu. Itu orang kafir yang bukan ahlul kitab. Baik. Yang ketiga, terakhir, kelompok ketiga, penyembelih yang hasil sembelihannya masih diperselisihkan oleh para ulama antara boleh atau tidak. Kelompok ketiga yaitu orang-orang yang menyembelih tapi hasil sembelihannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Siapa saja mereka, Bapak Ibu? Yang pertama, zabihatul kitabi, yaitu sembelihannya ahlul kitab. Tadi kan disebutkan ahlul kitab tu yang masih berpegang pada ajaran Taurat dan Injil yang asli. Itu kalau dia menyembelih lalu dia kasih ke kita ayam goreng, ayam panggang, yang menyu ahlul kitab yang asli. Makanya Nabi ketika seorang perempuan Yahudi memberikan daging panggang, Nabi makan, sahabat makan, karena dulu ahlul kitab itu masih banyak. Pertanyaannya sekarang, tadi dalilnya Allah yang bilang di dalam surah Al-Maidah ayat 5, Allah yang mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, makanan yang disembelih oleh ahlul kitab hillul lakum, halal bagimu. Wa ta'amukum hillul lahum, sedangkan makanan kalian juga halal bagi mereka. Jadi Allah yang kasih izin. Pertanyaannya, apakah sekarang masih ada ahlul kitab? Tentu kita bisa jawab dengan gamblang bahwa tidak lagi ditemukan ahlul kitab sekarang. Tidak ada lagi yang berpegang pada Taurat dan Injil yang asli, karena Taurat dan Injil yang asli pun sudah tidak ada lagi, diselewengkan. Kitab yang masih murni itu Al-Quran, dari awal diturunkan terjaga sampai di akhir zaman. Sekarang orang Yahudi itu berpegang pada Talmud. Talmud itu hasil gubahan Taurat. Taurat yang dirubah-rubah dijadikan Talmud. Orang Nasrani berpegang pada Injil, tapi Injil yang mereka pegang itu hasil gubahan Paulus. Hasil gubahan Paulus. Makanya babi dihalalkan, padahal Injil yang asli babi itu haram. Allah menyebut dalam Al-Quran, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Itu orang Yahudi dan Nasrani itu mereka mengubah-ubah kalimat-kalimat di dalam kitab mereka. Jadi beraninya mereka mengubah-ubah kalimat Allah. Makanya kesimpulannya bahwa sekarang tidak ada lagi ahlul kitab. Oleh karena itu, semua daging yang berasal dari negeri-negeri Yahudi dan Nasrani itu tidak bisa juga digolongkan daging dari ahlul kitab. Kalau begitu hanya baju usi. Maka Bapak hati-hati daging-daging impor dari Australia. Kalau di kota-kota besar, Pak, di mall-mall itu dijual per batang, sudah di kilo-kilo kan.
Itu kadang-kadang diimpor langsung dari negeri kafir, padahal yang sembelih orang-orang kafir itu, yang bukan lagi ahlul kitab, yang aslinya haji baju apa harum. Ya. Kemudian kelompok yang masih diperselisihkan juga termasuk Majus, yaitu penyembah api atau Zoroaster, Majusi. Nah, tapi tetap jumhur ulama mengatakan bahawa juga haram hukumnya memakan hasil sembelihan Majusi. Ya, jadi lebih kuat menyatakan tentang haram hukumnya untuk memakan hasil sembelihan Majusi. Kemudian perempuan disembelih oleh perempuan. Kan tadi waktu dipersyaratkan orang Islam laki-laki, Islam balik berakal laki-laki. Sekarang bagaimana kalau disembelih oleh perempuan? Jumhur ulama itu menjawab, tahillu zabihatul mar'ah walau haidan, dibolehkan untuk memakan hasil sembelihan dari perempuan walaupun waktu menyembelih dia dalam keadaan sedang haid. Ya, walaupun dia dalam keadaan sedang haid, dibolehkan untuk menyembelih. Cuma yustahabbu kaunuz zabih rajulan, tapi yang paling utama kalau yang menyembelih itu laki-laki, urinal. Ya, paling utama yang menyembelih itu laki-laki. Ya. Makanya kan Pak, ada juga itu perempuan-perempuan yang pintar menyembelih. Di Pasar Impres itu ada beberapa perempuan yang menyembelih, maka cukup cepat bahkan kerjanya. Bolehkah kita makan hasilnya? Dibolehkan. Cuma hati-hati yang menjadi suaminya, bisa-bisa disembelih di tengah malam. Okay. Jadi boleh walaupun sedang haid. Jadi tidak benar kalau yang haid tidak boleh ini, tidak boleh itu tidak benar. Orang haid itu yang kotor mahidnya, tempat keluarnya darah, bukan orangnya yang kotor. Karena kita masih mengikuti gaya jahiliyah. Kalau perempuan sedang haid tidak boleh masak, tidak boleh hidang makanan, tidak boleh ini, itu semuanya kepercayaan jahiliyah. Turun ayat menjawab kepercayaan itu. Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid. Muhammad, kalau engkau ditanya tentang orang yang haid, qul huwa azan, yang kotor itu adalah mahidnya, tempat keluar darahnya. Fa'tazilun nisa fil mahid, jauhkan dirimu di tempat mahid. Jadi bukan menjauhkan pada orangnya. Makanya duduk-duduk dengan isteri bersenda gurau dia dalam keadaan haid, itu tidak masalah. Orang jahiliyah dulu kalau perempuan sedang haid dikurung di belakang, ada bubuk itu dikurung, karena dianggap sedang kotor, tak boleh caluk kuhapli, tak boleh. Ada juga orang-orang kampung masih percaya ke situ. Ya, jadi perempuan menyembelih masih sah. Bagaimana dengan anak-anak wasabi? Nah, ini anak-anak sah tak sembelihannya Pak? Kalau anak-anak itu sudah memayis, ya, sudah memayis, sudah mendekati balik, maka sembelihannya sah. Ya, sah sembelihannya. Tapi kalau belum memayis itu umur 8 tahun, 7 tahun ke bawah apa itu belum memayis. Mentang kelas 2 SD, tiba-tiba dia sembelih ayam. Jumhur ulama mengatakan tidak sah untuk dikonsumsi, karena dia sendiri pun tak tahu apa tujuan dia menyembelih. Jadi hati-hati Pak dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau belum memayis itu tidak sah apa-apa, termasuk menjadi muazzin. Kita sudah pernah bahas dulu. Ini kadang-kadang kita di kampung-kampung anak orang azan tak cok je anak SD dengan hijab aja. Kerja kena ke azan tak. Baru kelas 2 SD. Itu tak sah azannya. Ya, tak sah. Jadi harus diulang azannya. Ya. Jadi anak-anak ni tak sah sembelihannya kalau di bawah memayis. Tapi di atas umur 8 tahun, apalagi sudah 10 tahun, nah itu dibolehkan. Ya. Berikutnya majnun, orang gila. Apakah orang gila sah tak kalau orang gila menyembelih ayam? Jumhur ulama itu mengatakan la tahillu zabihatu, tidak halal memakan sembelihan orang gila, karena kehilangan alat untuk mengetahui apa tujuan dia menyembelih, yaitu akal.
Tapi mazhab Syafi'i masih membolehkan, cuma makruh. Jadi kalau orang gila jangan disuruh menyembelih. Yang terakhir, as-sariqu wal ghasib, sembelihan pencuri dan begal, perampok. Ada sekelompok pencuri mencuri sapi di kandang orang, lalu dia sembelih, setelah itu dijual. Kalau seandainya daging itu tersebar di pasar, apakah boleh dimakan? Sedangkan kita tahu bahwa ada sapi yang hilang. Ini kemungkinan di pasar hari ini itu ada salah satu sapi yang hasil curian. Jawaban para ulama, jumhur mengatakan dibolehkan. Masalah dosa dia mencuri itu urusan dia dengan Allah. Tetapi hasil sembelihannya, kalau dia orang Islam, ini pencurinya pencuri muslim, masih sah untuk dimakan. Tapi kalau pencurinya orang kafir, ya tentu tidak sah karena kekafirannya. Nah, jadi ini jangan dikasih tahu ke pencuri. Jadi kalau pencuri tahu hasil ini, mereka akan mengatakan, je lagu pusing bukan anjing, mabih itu pak, ayam-ayam kita dihabiskan, boleh makan apa juga. Nah, Imam Hanafi pak, Imam Hanafi pernah hilang kambing, dicuri kambing di kampungnya. Lalu beliau berusaha untuk tidak mengkonsumsi kambing selama umur kambing tersebut dianggap masih hidup, karena takut termakan kambing curian. Jadi Imam Hanafi nanya ke pemelihara kambing, berapa lama umur kambing? Dijawab sekian-sekian. Imam Hanafi kemudian tidak mau makan kambing beberapa tahun, supaya tidak termakan kambing yang kemungkinan disebarkan di pasar oleh si pencuri. Begitu orang alim menjaga agar dirinya tidak sampai makan hasil haram. Tapi jawaban boleh di sini maksudnya secara syariat. Secara syariat boleh, tetapi kalau kita tahu itu hasil curian, sebaiknya jangan beli, jangan tadah, jangan makan, ya. Baik, itu dulu Pak yang kita perlu tahu seputar masalah menyembelih. Nanti ke depan baru kita bahas apa syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya apa, makruhnya apa, ya.